Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita bagaimana saya bisa lolos tes CPNS dalam sekali tes. Tonton sampai selesai dan jangan lupa di like dan di subscribe. Nah, untuk pemberkasan, kalau untuk pemberkasan itu yang penting kita ikuti aturan dari instansi yang kita daftari. Nah, di sana biasanya sudah tertulis jelas dan lampiran-lampirannya seperti surat pernyataan, surat lamaran dan lain-lain. Kita ikuti saja yang dari sana, jangan buat sendiri. Karena kemungkinan nanti akan tidak lolos berkas. Dan kalau untuk tulisan scan itu harus berwarna ya. Kalau kalian hitam putih bisa dianggap fotokopi dan bisa gagal atau tidak lolos berkas. Itu saja kalau untuk pemberkasan. Untuk persiapan tes, yang pasti belajar dan berdoa. Nah, untuk belajar sendiri, tipsnya kalian harus mengenali diri kalian sendiri. Kalian nyaman belajar yang bagaimana, yang seperti apa, itu kalian harus mengenali diri kalian sendiri. Misalnya kalau kalian nyaman belajar dengan buku, ya silahkan belajar dengan buku. Kalau kalian masuknya nyaman dengan les, ya silakan dengan les. Tapi kalau les pasti harus ada dananya. Kalau nggak ada dananya gimana? Di pengalaman saya belajar menggunakan YouTube. Karena les sama YouTube ya, YouTube itu udah hampir mendekati les ya menurut saya. Di sana juga penjelasannya banyak yang bagus gitu. Jadi cocok untuk kita cari yang cocok untuk kita sendiri. Jadi kenali diri kalian belajar cocoknya yang bagaimana, kemudian di waktu yang seperti apa. Kalau saya sendiri belajar itu yang penting tidak ada gangguan. Kalau tidak ada gangguan, jadi saya bisa fokus itu. Untuk tes SKD, saya hanya belajar dari YouTube saja ya, karena waktu itu saya nggak punya buku dan juga belum les. Jadi cara saya belajar itu lihat YouTube, cari yang cocok dengan kita. Nah, kalau sudah paham, nanti latihan soalnya di YouTube lagi. Cari YouTube, misalnya saya belajar tentang barisan dan deret TIU ya. Nah, kalau saya sudah paham, saya juga cari pembahasan barisan dan deret lagi. Saya itu kalau sudah muncul soalnya di stop dulu, kemudian kita kerjakan dan dilanjut lagi apakah hasilnya yang kita peroleh itu sama dengan yang di channel itu. Kalau saya gitu cara belajarnya dulu. Nah, kalau kalian yang mau belajar menggunakan soal-soal, kalian bisa download soal-soal tes SKD. Saya sudah sertakan link downloadnya di deskripsi video ini. Dan bagi kalian yang baru pertama kali ikut tes CPNS mungkin masih belum tahu ya gimana ya nanti tesnya seperti apa ya, kalian juga bisa download simulasi di link deskripsi saya. Kalau untuk persiapan belajar, kalau saya pengalaman seperti itu aja. Nah, kalau untuk berdoa itu saya selain berdoa untuk diri sendiri, saya juga berdoa untuk orang lain dengan doa-doa kebaikan. Siapa tahu dengan mendoakan kebaikan kepada orang lain juga akan kembali ke diri kita sendiri. Nah, selain itu jangan sampai lupa meminta doa kepada orang lain, terutama kepada kedua orang tua dan saudara-saudara. Karena semakin banyak yang mendoakan, peluang terkabulnya doa juga akan semakin banyak. Jadi berdoa, mendoakan, dan meminta doa. Kalau tips pada saat mengerjakan tes, yang pasti sebelum tes berdoa terlebih dahulu. Pada saat memilih jawaban, kalau kalian muslim, ini pengalaman saya ya, kalau pada saat mau klik jawaban itu saya selalu membaca sholawat dengan pikiran begini, 100 soal, setiap saya klik baca sholawat, paling tidak kalau jawabannya tidak benar, saya masih mendapat pahala gitu. Kalau menurut saya itu ya. Nah, kalau tips mengerjakannya dari saya, lebih baik kalian kerjakan soal
yang kalian bisa dulu, yang kalian sukai dulu. Misalnya nih, tes SKD, dulu saya mengerjakan tes SKD melalui TIU dulu, karena saya lebih suka TIU daripada yang lain. Saya kerjakan TIU dulu, TIU sudah selesai baru mengerjakan yang lain. Dan jangan sampai ada nomor yang tidak diisi, harus diisi semua. Jadi semepet-mepet apapun waktunya, pastikan diisi semua. Nah, jadi untuk menghemat waktu itu tipsnya, kalau kalian tidak tahu atau ragu-ragu, segera tinggalkan soalnya. Kalau kalian sama sekali tidak tahu jawabannya, silahkan diklik saja, terserah. Itu akan lebih menghemat waktu. Nah, kalau kalian ragu-ragu dengan jawabannya, kalian dia tetap diklik jawaban yang kalian ragu itu. Kemudian kan biasanya dikasih kertas untuk coret-coretan, kalian tulis nomornya yang ragu-ragu tadi. Jadi nanti kalau ada sisa waktu, kalian bisa mengulanginya lagi yang ragu-ragu. Kalau yang tidak tahu, ya mau dipikir apapun juga bakal tidak tahu kan. Jadi tinggal diklik aja, pastikan diisi semua. Tuh, kalau tips dari saya, jangan sampai ada yang kosong. Nah, itu saja tips dari saya, semoga bisa bermanfaat. Semangat buat kalian yang sedang berjuang mendapatkan NIT, semoga tahun ini bisa dapat NIT. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.